Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Burnley di Liga Inggris Premier League ya. Kalau gua ngomong pertandingan ini, gue cukup confident ya kalau kita harusnya bisa menang ya. Biasalah temanya Manchester United musim ini adalah selama nggak ada yang ngelawak, kita harusnya bisa menang ya. Selalu harusnya bisa menang. Jadi jujur Burnley ya sekarang ini mereka peringkat berapa sih? Peringkat 16 kali atau berapa ya. Jadi kalau gue bilang sih ya mereka walaupun ada beberapa pemain yang lumayan lah, Ashley Barnes, Tarkowski ya, nggak tahu Tarkowski masih main nggak tuh ya di sana ya. Terus ada Nick Pope ya, dia punya goalkeeper. Ya oke lah Nick Pope, gue sih lebih suka Henderson dibanding Nick Pope. Menurut gue Henderson lebih bagus. Tapi gimana pun juga lah Burnley dan adalah Burnley gitu. Jadi kalau gue bilang sih kita harusnya bisa meraih 3 poin ya. Um, apa namanya, apalagi kalau Pogba sama Fernandes main, gue confident banget mau ketemu siapapun juga kita harusnya bisa meraih 3 poin. Sekali sekali lagi dengan tema kalau nggak ada yang ngelawak ya. Itu temanya Manchester United lah di musim ini ya. Kalau nggak ada yang ngelawak, kita menurut gue sih kita bisa mengalahkan semua tim ya. Jujur semua tim menurut gue kita bisa mengalahkan ya. Oke, dari segi formasi gue milih 4-2-3-1 ya, kipernya Henderson ya. Kenapa nggak De Gea? Emang kelihatannya udah mulai begitu ya. Henderson main di Liga Inggris, De Gea main di Liga ya Europa League ya. Jadi kemungkinan besar Henderson yang main. Luke Shaw balik lagi untuk di Liga Inggris ya. Maguire, Lindelof sebagai back ya, karena Maguire sebenarnya nggak cedera. Kemarin itu dia nggak main lawan Granada karena ya akumulasi kartu kuning ya. Jadi Maguire, Lindelof main, Wan-Bissaka udah pasti harus main. Holding midfield gue pilih Pogba, McTominay ya. Fred istirahatin aja atau anyway menurut gue Pogba jauh lebih bagus daripada Fred ya. Jadi menurut gue sih ini Pogba, McTominay cukup solid lah ya sebagai holding midfield ya. Terutama Pogba bisa ngebantu Bruno Fernandes dalam segi kreativitas ya. Dari segi penyerang gue taruh Rashford, Fernandes, Greenwood dan Cavani ya. Jujur ini sebenarnya sedikit apa ya, sedikit galau gue sih. Kalau gue pikir apa Cavani cadangin, Greenwood main gitu, James main di kanan ya. Karena gimana pun juga ya Greenwood sebenarnya akhir-akhir ini lagi bagus mainnya, bener nggak? Ya oke lah terakhir dia ngegolin, tapi Cavani 2 game terakhir ngegolin terus dan movement dia sangat bagus. Menurut gue sih nggak pantas lah kita cadangin dulu ya, kecuali fisik dia nggak kuat ya. Kita tahu dia udah opa sekarang ya. Jadi makanya gue pilih Cavani sebagai striker karena gimana pun juga ya dia layak start gitu loh, bener nggak? Setelah 2 game terakhir mainnya kayak begitu ya harus dapat start gitu loh, bener nggak di tim. Dan Greenwood pun menurut gue nggak pantas juga di drop karena dia ya gimana pun juga dia cukup bagus lah dalam dalam ya setelah international break dia cukup bagus mainnya ya, terutama sebagai nomor 9. Cuma karena Cavani nomor 9 doang ya Greenwood bisa ditarik ke sebelah kanan ya. Toh gimana pun juga sistemnya Ole itu selalu lebih fleksibel ya. Kadang kalau emang Greenwood lagi maju tengah, Cavani bisa di kanan gitu, Rashford di kiri atau gimana ya. Untuk Fernandes udah pasti harus main. Rashford gue masih tanda tanya, gue nggak tahu ankle dia gimana ya, karena mungkin kita harus tunggu dulu preskon dari Ole. Update-nya gimana nih si Marcus Rashford ya, apakah dia udah bisa main atau belum. Cuman kalau gue bisa bilang, seandainya dia sedikit ada masalah pun, menurut gue sih jangan dipaksain mainin James saja. Karena melawan Burnley, tanpa Rashford ya, sama ada Fernandes dan Pogba, menurut gue tanpa Rashford masih nggak apa-apa ya. Karena toh anyway si James orangnya cuma gesit juga ya, walaupun finishing sama dan lain-lainnya masih jauh di bawah Rashford lah dari segi skill juga. Jadi menurut gue sih nggak apa-apa. Harusnya lawan Burnley, Rashford istirahat lagi tuh nggak masalah menurut gue ya. Jadi mendingan dia fit lah gitu loh ya. Tapi anyway, kemungkinan besar walaupun dia setengah fit pasti bakal dimainin sama Ole. Jadi makanya gue taruh Rashford ketimbang James ya. Ini rada susah karena James juga lagi lumayan bagus kan formnya akhir-akhir ini ya. Jadi milih striker ada susah nih. Walaupun nggak ada Martial, tapi ya Rashford, Greenwood, Cavani sama James itu formnya lagi cukup lumayan bagus lah ya. Benar kalau Rashford emang lagi cedera aja makanya formnya kurang itu bagus. Tapi anyway secara skill ya dia paling skillful lah ya selain Cavani gitu ya. Jadi ya harus main lah anyway. Jadi sekilas ini gue bilang punya line up. Kalau gue bilang kita bisa menang berapa, gue cukup confident kita bisa menang 2 gol ya, minimal 2 gol. Tapi gue taruh 2 gol aja, 2-0 ya. Kemenangan untuk Manchester United. Ini mainnya di hari Minggu jam 10 ya kalau nggak salah ya. Kalau gue sih nonton di Mola TV, mungkin ada di SCTV ya. Nah, tahu mungkin ya kalian bisa komen lah ya yang ini tahu ya. Tapi gue nonton di Mola TV ya. Kita lihat dulu ya di pertandingan lainnya ya di Liga Inggris di Minggu 32. Wah, cepet. Dikit lagi selesai nih ya. Oke, Tottenham ketemu Everton nggak menarik. Wah, West Ham ketemu Newcastle. Jadi kalau gue bilang sih ini harusnya menang lah West Ham ya. Ya ini harusnya menang lah West Ham. Siapa lagi nih? Kita cari Chelsea. Chelsea ketemu Brighton ya itu udah harusnya juga menang lah.
Siapa lagi yang dekat kita nih? Chelsea, West Ham, ini mana nih? Kok nggak ada sih itu ya? Leicester kayak udah main kali ya? Ini match 3-2 nih. Oh match 3, oh match 3-2, oh sampai sini 3-2 Aston Villa ketemu Man City sama Leicester ketemu West Brom. Nah ini dia. Oke, jadi oh sorry nih, gue baru lihat nih jadwalnya nih. Jadi West Ham Newcastle udah pasti West Ham yang menang lah. Gue bilang itu nggak perlu diomong. Chelsea Brighton pun udah pasti menang Chelsea. Yang nggak perlu diomong juga. Nah Aston Villa Manchester City berharap bisa ada kejutan gak nih? Benar nggak? Kalau ada kejutan lagi nih, waduh, ini harapannya semakin besar nih ya, semakin besar. Harapan palsunya semakin besar kalau MU masih ada chance untuk juara. Tapi tetap aja lah, tinggal 6 pertandingan, men. Bener nggak? Ya kita berharap sama 6-7 pertandingan ke depan MU nggak ngelawak, menang terus. Kan tuh nggak mungkin. Masih ketemu Leicester, masih ketemu Liverpool. Ada ketemu Wolves juga lagi ya. Wolves memang nggak sebagus tahun lalu lah, tapi tetap aja gitu. Dia defense-nya bagus ya. Jadi Manchester City, Aston Villa, siapapun yang menang menurut gue sih nggak merubah faktanya Manchester City udah 90% juara ya, nggak merubah. Leicester West Brom pun kalau gue bilang ya ini walaupun West Brom lagi lumayan bagus ya, kalau saja dua game terakhir menang, tapi sih harusnya tetap menang West Brom, tetap menang Leicester lah. Leicester 2 game terakhir kalah, beda poinnya berapa sih, cukup jauh lah beda poinnya. Ya West Brom 2 game terakhir menang, dan kalau nggak salah 3-0 sama 3-2 ya, terakhir lawan Chelsea benar nggak menang ya juga. Jadi West Brom sih lagi lumayan lah, lagi naik sedikit, tapi tetap aja lah Leicester harusnya menang lawan West Brom ya. Nggak perlu nggak perlu dilihat. Jadi kalau gue bilang sih secara klasemen prediksi gue akhir minggu ini bakal sama sih, nggak ada yang berubah. Maksudnya kita tetap satu, beda jaraknya juga, beda angkanya semuanya ini. Menurut gue sih harusnya nggak ada kejutan lah minggu ini. Ya toh anyway minggu depan nggak ada Eropa, nggak ada kompetisi Eropa sama sekali, break seminggu baru main lagi kan. Jadi harusnya mereka ya kita tim-tim yang besar lumayan all out lah main di minggu ini gitu loh, nggak masalah gitu ya. Jadi sekian ya prediksi ini, nggak banyak yang harus diomongin sama Burnley jujur aja, karena ini cuma ya ini Burnley dan kita juga formnya menurut gue lagi bagus ya, walaupun kita main kadang bisa nggak meyakinkan tapi tetap gitu. Kalau kita ada Pogba sama Fernandes, gue selalu berpendapat Pogba dengan Fernandes itu pasti kita kuat gitu loh ya, kemungkinan besar kuat gitu, nggak kreativitas ada, balance-nya juga ada gitu loh ya. Jadi penting banget Pogba Fernandes main ya. Sekian video dari gua, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and ciao.